diceritakan dari kisah nyata yang menjadi saksi dari sebuah ritual yang menyebabkan adanya kekacauan rumah tangga akibat yang dilakukan satu keluarga tersebut. Sebelum berlanjut, jangan lupa like dan komen apabila dirasa kisah ini menarik. Dan jangan lupa subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah berikutnya. Di suatu desa terdapat sebuah keluarga dengan latar belakang orang susah. Mereka hidup bergantung dari gali lubang dan tutup lubang, berhutang setiap harinya demi mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Hilman menceritakan dirinya diterpa keuangan yang tidak pasti. "Bu, sudah 2 hari kita tidak makan, hanya minum air saja. Ayah sudah tidak kuat hidup seperti ini," ucap Hilman. "Ayah, kita tidak bisa harus selalu seperti ini. Warung-warung sudah tidak mau memberikan hutang lagi untuk kita. Anak kita sudah 2 hari tidak makan, badannya panas dan menggigil. Bagaimana ini, Ayah?" jawab Suci, istri dari Hilman. Tersirat di benak Hilman, apakah aku harus melakukan pesugihan agar keluar dari kesusahan saat ini? Air mata Hilman pun tidak kuat menahan rasa sedih. Singkat cerita, Hilman pun menguatkan diri dari keyakinan untuk melakukan ritual pesugihan di Gunung Kawi. Dari rumah Hilman berjarak cukup jauh menggunakan uang pinjaman dari teman sewaktu kecil tanpa menceritakan niat untuk melakukan ritual pesugihan. Hilman berangkat ke Gunung Kawi menggunakan bis ke daerah Jawa Timur, tepatnya Gunung Kawi. Setibanya di sana, di kaki gunung, singgah terlebih dahulu ke sebuah warung untuk beristirahat sejenak. "Bu, boleh beli air mineral gelasnya 1?" ucap Hilman. "Silahkan ambil saja, kalau mau yang dingin itu ada di kulkas," ucap ibu warung. Tiba-tiba ibu warung bertanya, "Dek, mau ke Gunung Kawi?" Hilman pun sontak kaget. "Loh, kok ibu bisa tahu tujuan saya?" Jawab ibu warung, "Hari ini kan hari Jumat Legi, banyak dari tamu luar kota berdatangan ke tempat tersebut." Hilman pun lanjut bertanya, "Bu, apakah betul dengan berita ritual pesugihan tersebut?" "Menurut ibu ada baiknya untuk tidak melanjutkan niatan tersebut sebelum menyesal di kemudian hari," ujar ibu warung. Namun dengan niat hati yang begitu besar untuk merubah nasib, Hilman pun menghiraukan yang dikatakan ibu warung. Kemudian Hilman pun melanjutkan perjalanan ke arah puncak Gunung Kawi. Di perjalanan Hilman bertemu dengan sosok yang berwujud petani yang bernama Surojoyo. Sosok itu pun bertanya kepada Hilman, "Dek, mau kemana dan apa tujuannya?" Hilman pun dengan raut setengah percaya adanya petani di tengah hutan menjawab, "Tujuan saya mau ke makam Eyang Jogo dan Raden Mas Iman Sunjono bersemedi untuk melakukan ritual." "Dek, sudah tahu persyaratannya dan sudah siap melaksanakannya?" Sosok tersebut bertanya ke Hilman sembari meyakinkan. "Wah, apa itu persyaratannya? Saya hanya membawa sesajen bunga 7 rupa dan kopi pahit, Pak," jawab Hilman. "Dek harus bawa wedus kendit atau kambing bercorak sebagai sesajen lelemut di sana. Mbah ada 1 jika mau. Dek bisa membawanya dengan syarat Dek harus mau merelakan benda berharga yang dibawa," pungkas sosok Surojoyo. "Saya tidak membawa apapun, Mbah. Namun saya berjanji, harta yang sangat berharga pun akan saya berikan apabila Mbah rela memberikan kambing tersebut," jawab Hilman. Dan akhirnya Mbah pun sepakat untuk memberikan wedus kendit kepada Hilman. Setelah berjalan sekitar 2 jam perjalanan, sampailah di tempat ritual di pohon keramat yang bernama Pohon Dewan Daru. Kemudian Hilman pun bersemedi di sana dengan menyediakan sesajen lengkap. Selang beberapa waktu, datanglah sosok asli Surojoyo. Lantas sosok tersebut meminta tumbal wedus kendit untuk disembelih di bawah pohon keramat tersebut. Dengan setengah hati, Hilman pun menyembelih wedus kendit dan terbesit di penglihatannya, anak sematawayangnya yang ternyata sebagai tumbal simbol adalah seekor wedus kendit. Hilman bercerita setelah menjalankan semedinya, lekas Hilman disuruh pulang.
dan berwujudlah uang gepokan tepat di depannya. Sosok Suryojoyo berkata, "Jangan pernah menyesal dengan keputusanmu." Dan setiap malam Jumat Legi atau malam 1 Suro, Hilman wajib memberikan sesembahnya berupa wedus sengit. Di rumah, Ibu Suci histeris, menjerit ketakutan melihat anak sematawayangnya meninggal tiba-tiba dengan tragis, mengeluarkan muntah darah. "Nak, kamu kenapa?" Histeris dengan tangisan Ibu Suci sambil merangkul anaknya. "Tunggu ayahmu pulang, Nak. Nanti kita berobat," tambah Ibu Suci. Hilman pun tiba di rumahnya dan melihat bendera kuning di depan rumahnya, dan banyak tetangga di rumahnya. Terdengar suara ayat suci yang dibacakan oleh para tetangga. Hilman masuk rumah dan sangat kaget melihat anak sematawayangnya yang meninggal dengan wajah biru lebam, terutama pada bagian leher. "Bu, si Nyai kenapa?" tanya Hilman ke istrinya. "Tidak tahu, Pak. Tiba-tiba si Nyai muntah darah dan kejang-kejang," jawab Ibu Suci. Kemudian dengan berat hati, Hilman melepaskan anak sematawayangnya ke pekuburan. Dengan uang 1 gepok, Hilman dengan istri membuka usaha toko bangunan. Dan tidak dapat disangka, dalam waktu 6 bulan, usaha keluarga Hilman begitu pesat, hingga terdapat 2 mobil pribadi miliknya dan bangunan mewah bak istana yang sedang dibangun. Saat ini Hilman sangat tersohor sebagai pengusaha sukses di kampungnya. Genap sudah 1 tahun, yaitu bertepatan malam Jumat Legi atau malam 1 Suro. Hilman menepati janji dengan akan pergi ke Gunung Kawi membawa seekor wedus sengit bak mobil belakangnya. Kebetulan, Hilman mempunyai mobil mewah dengan konsep bak terbuka. Setiba di tempat ritual, seperti biasa Hilman bersemedi dahulu. Namun anehnya, di hari itu pula ada sosok yang menyerupai Hilman pulang ke rumah. "Loh, ayah katanya mau ke Jawa Timur, kenapa tidak jadi?" Bu Suci bertanya kepada sosok tersebut. "Ayah gak enak badan, tolong dipijitkan, Bu, badan ayah pegal-pegal," jawab sosok tersebut yang menyerupai Hilman. Kemudian Hilman masuk ke dalam kamar dan disusul sang istri untuk memijirnya. Namun setelah dipijit, sosok Hilman pun meminta ingin bersenggama dengan istrinya. Istrinya pun menyetujui hal tersebut. "Loh, ayah kok tumben bersemangat? Ibu gak kuat, ayah." Bu Suci pun kelelahan melayani sosok tersebut. "Ayah, sudah ayah, ibu tidak kuat," tambahnya. Namun tidak berselang lama, Ibu Suci pun merasa kelelahan dan perdarahan hebat kemudian menghembuskan nafas terakhirnya. Kemudian sosok itu pun pergi menghilang. 2 hari menjelang kepergian, akhirnya Hilman pun kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah, pintu rumah dalam keadaan terkunci. Dan sempat curiga tercium bau busuk di dalam rumah. Hilman pun mendobrak pintu dan melihat keadaan Ibu Suci di kamarnya tanpa busana. Dan kain spray putih pun terkotori darah yang keluar dari Bu Suci. Hilman pun histeris menjerit, "Tidak, kenapa semua ini menjadi tidak berarti? Untuk apa aku kaya, namun aku kehilangan orang-orang yang saya sayangi?" ucap Hilman. "Kalau begini lebih baik saya ikut juga bersama anak dan istri saya." Tanpa berpikir jernih, Hilman mengambil seutas tali dan memasangnya di langit-langit kamar. Hilman pun kemudian melakukan bunuh diri karena tidak kuat dengan mental psikologi yang ia terima. Namun tali tiba-tiba putus. Jatuhlah Hilman, namun saat ini Hilman dibawa ke rumah sakit jiwa karena mentalnya sudah tidak normal. Akhirnya saat ini rumah beserta usahanya terbengkalai. Terkenal di daerah tersebut, rumah angker yang tidak ada satupun keturunannya yang melanjutkan usaha atau melanjutkan bangunan mewah yang masih sedang dilakukan pengerjaannya. Dengan garis polisi dan akar-akar pohon menjulang tidak terawat. Sekian kisah yang diceritakan Hilman. Sudah 4 tahun Hilman rehabilitasi dan sedikit demi sedikit sudah kembali mengingat kejadian sewaktu itu. Namun setiap harinya selalu dihantui sosok anak dan Ibu Suci. Demikian informasi dari info sekitar kita. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Terima kasih.